Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu NA terbukti bersalah, siapa calon wakil ideal Andi Sudirman Sulaiman. Untuk membedah tema ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Andi Arifuddin Mane, SE, SH, MM, MH, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Unibos Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak Dekan, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, Dekan. pagi ini kita aktif sampai sekarang. Kita hargai undangannya luar biasa. Menarik ini. Kemudian yang akan mendampingi beliau untuk membedah tema ini, kembali lagi saya undang Direktur Eksekutif Link Indonesia, Lembaga Survei dan Konsultan Politik di Sulawesi Selatan, Bapak Herman Sijaya. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Sangat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seksi. Kadang tema membuat kita sehat ya. Ada sugestinya. Iya. Baik sahabat dan sobat IPISO, kami langsung mendiskusikannya sesuai dengan tema. Saya mulai dari Pak Dekan dulu. Ya. Pak Dekan, di luar dugaan kita, orang tua kita, kakanda kita, Pak Profesor Dr. Nurdin Abdullah dirundung masalah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang pasti cukup berat bagi beliau dan keluarga beliau. Namun ya itulah kehidupan. Baik, tentu ada ruang yang ditinggalkan setelah kepergian beliau. Andi Sudirman secara otomatis akan menjadi gubernur definitif sesuaturan. Nah, tentu dengan pengalaman yang sangat minim, tentu Andi Sudirman Sulaiman idealnya harus mencari secepatnya calon wakil agar beliau bisa mendapatkan partner untuk bisa bersinergi membangun Sulawesi Selatan, karena dari pengalaman-pengalaman beliau yang belum pernah menjadi pejabat daerah tentu membutuhkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang tepat. Nah, ini kan kita akan membedah. Pertanyaan saya, apakah memang sudah tepat dia dalam waktu dekat mencari wakil, dan seperti apa langkah-langkah yang harus diambil Andi Sudirman dalam menentukan itu, Pak Dekan? Silakan, Pak Dekan. Iya. Pertama-tama makasih Pak Direktur atas undangannya. Sama-sama. Jadi ya seksi sekali lah ini temanya tentang bagaimana sih Pak ASS ya. Iya. Jadi, Sudirman Sulaiman ini sekarang kan hampir kita pastikan ya bahwa beliau ini akan jadi pemimpin nomor 1 di Sulawesi Selatan. Ya, kita juga turut prihatin dengan apa yang kemudian melanda, apa yang dialami terhadap Prof. NA. Ya, saya kira itu malapetaka ujian bagi dia dan kita, ujian juga oleh masyarakat Sulawesi Selatan atau kita semua lah. Benar. Bahwa kita harus hati-hati dalam menjadi pemimpin, itu harus hati-hati dan inilah risikonya. Harus diakui memang bahwa kepemimpinan NA bersama dengan ASS ini sebenarnya sangat luar biasa. Harus diakui hampir semua masyarakat Sulawesi Selatan itu memberikan apresiasi tentang program-program pembangunan yang kemudian menjadi program-program mereka yang tidak banyak tetapi real. Dan itu terbukti kemudian jalan. Nah, tentunya memang ini kan dua sebenarnya, Pak NA sendiri dengan Pak ASS, sehingga tidak bisa terpisahkan. Nah, tapi harus diakui bahwa Pak Prof. NA sudah punya bukti. Ya, punya bukti memimpin Bantaeng, kemudian berhasil. Sehingga saya kira itu juga yang menjadikan jembatan sehingga beliau bisa terpilih menjadi gubernur. Sepakat. Dengan kondisi seperti ini memang harus diakui bahwa saya sih melihatnya juga
ketika ada permasalahan yang dialami oleh Prof NA ini, ya memang terganggu sih pembangunannya. Kita bisa lihat kan terganggu pembangunannya stadion misalnya itu kan belum jadi. Tidak jadi. Awalnya itu kan stadionnya internasional, kemudian dirubah menjadi yang lebih ideal sesuai dengan anggaran. Walaupun alhamdulillah terakhir kan tetap jalan ya. Tadi itu kan sudah diputuskan ada 70 miliar yang untuk tahun depan anggarannya, itu kan luar biasa. Demikian pun juga saya lihat program infrastruktur jalanan itu tetap dilanjutkan oleh ISS. Jadi saya melihat bahwa ISS juga ini punya progres yang cukup bagus sebenarnya, cukup bagus. Sehingga dia tidak kemudian meninggalkan program yang sudah dicanangkan bersama atau diprogram bersama oleh Prof NA. Saya cukup salut lah sama beliau. Termasuk juga kemarin ketika ada permasalahan, saya melihat bahwa dia tidak berada pada posisi yang menyudutkan. Ya, itu saya melihatnya bahwa mungkin karena beliau punya moral dan etika yang bagus. Sehingga itu menjadi modal buat ASS ini untuk melanjutkan kira-kira 3 tahun lagi ya Pak? 2 ya? Sekarang tinggal 2 tahun, 2 tahunan Pak Dekan. 2 tahunan ya. Saya kira itu cukup potensi untuk bisa memperlihatkan kemampuannya dia bahwa sebenarnya dia mampu untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita berbicara tentang siapa sih yang ideal untuk kemudian mendampingi beliau, sebenarnya harus kita lihat dulu partai yang mengusung. Itu kan jelas kan, Prof NA itu ada 3 partai, partainya PDI, kemudian ada PKS dan ada PAN. Nah ini kan harus dilihat juga koalisi-koalisinya. Koalisi secara nasional kan jelas, PAN dengan PDI itu kan ya satu jalur lah kan, satu dia bisa berkoalisi. PKS ini ya mungkin ya kalau kita lihat ya memang dia kalau secara nasional itu mereka oposisi. Nah, saya melihatnya bahwa partai itu kan strukturalnya sangat luar biasa ke bawah. Perintahnya apa yang disampaikan oleh DPP. DPP itu pemilik partai Pak. Apa yang disampaikan oleh DPP itu yang harus kembali. Nah, saya melihatnya peluangnya ini ya berpeluang antara PDI dengan PAN ini karena pasti koalisi dari atas. Pertanyaannya adalah siapa orang PAN dan siapa orang PDI yang berkompeten untuk itu. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat sosok ASS ini dia kan bukan birokrat. Ibaratnya dia masih muda sekali, pengalamannya masih muda di pemerintahan, tapi ya dia sebenarnya punya pengalaman bekerja di beberapa perusahaan asing. Artinya leadernya itu ada. Dan saya bisa melihat bahwa terakhir ini tanpa Prof NA juga dia bisa jalan. Saya melihatnya seperti itu programnya, walaupun progresnya mungkin tidak secepat sekencang dulu ya. Dulu kan bisa jalan tol, ini kelihatannya tidak jalan tol tapi tetap jalan. Nah ini mungkin karena belum definisi. Kita sepakat itu. Nah kalau misalnya idealnya sebenarnya dia harus mengambil birokrat yang senior. Tapi pertanyaannya adalah apakah PDI dengan PAN itu mau? Nah, ini kan pengalaman kita di beberapa kasus yang terjadi yang mirip-mirip misalnya itu hampir semuanya itu adalah kader yang diambil benar. Bukan dari misalnya birokrat, bukan. Kenapa? Karena mereka partai ini pasti punya target politik baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk bagaimana kadernya bisa terpilih. Nah, karena kan dia sendiri yang menentukan ini. Sehingga kalau misalnya kita sebut nama lah, misalnya di PDI siapa sih di situ ketuanya? Ya saya kira anggota DPR RI ya mungkin berpikir ya. Putra NA PDIP loh. Oh ya bisa. Saya kira salah satu juga yang menjadi pertimbangan karena Putra NA itu PDI dan dia ketua ketua Banteng Muda. Sulawesi Selatan. Saya kira itu juga bisa menjadi satu alternatif dan menjadi obat pelibur lara yang kemudian ketika terjadi permasalahan ini, dan itu menurut saya ya tepat. Kenapa? Karena ada Bone dan ada Selatan, Makassar ya, itu alternatif
yang karena begini, yang namanya kepemimpinan Pak, itu apalagi di birokrasi itu kan ya sudah ada sekdanya kan dokter, Iya. kemudian kepala dinasnya itu kan bagus. Jadi kalau bicara tentang geopolitik dan bagaimana para pendukung NA itu kemudian mau dikembalikan lagi dengan atau mau lagi dirangkul, ya saya kira salah satu alternatif itu. Pertanyaannya adalah apakah dari pihak partai ini serius untuk mendorong, karena kan masih ada PAN kan. PAN dengan PDI suara PDI lebih banyak ya atau? Dulu ya? Kemarin PD ke 35 hanya 5 kemarin. Iya, Kalau kita merujuk pada 2018 Pak Dekan ya. 2018. Ya. PKS paling banyak kemarin. PKS ya. PKS adalah 8 dia, PAN 7. 7 ya. Artinya PDIP 5. Ya, artinya peluangnya sebenarnya PAN itu lebih banyak. Iya. Tapi kalau PAN, apakah misalnya Ashabul Kahfi mau karena dia anggota DPRD Pak? Iya, kalau anggota Kelihatannya DPRD berpikir. gila berpikir. Kemudian di situ ada beberapa, misalnya kita sebut nama lah, misalnya ada Irfan, saya lihat dia disebut ya. Atta Rahman. Oh iya, Atta Rahman. Bupati Maros. Bupati Maros itu birokrat itu. Iya. Artinya dia punya pengalaman buat Iya. itu berpeluang kalau menurut saya. Iya. Atta Rahman itu kalau dia diberi kesempatan dari PAN, saya kira salah satu alternatif yang cukup bagus itu. Kenapa? Karena ya pengalamannya dia sebagai bupati 2 periode. Pernah jadi anggota DPR Pak? Pernah anggota DPR? Iya, anggota DPR dulu. Baru kemudian bupati. jadi bupati ya, artinya Wakil ketua DPR pada saat ya, itu. Pengalamannya bisa kemudian membantu ASS ini. Nah, kemudian kalau di PKS kan yang tuntas saya di situ ada Sri Rahmi sebenarnya. Ya sudah 5 periode jadi anggota DPR. 2 periode di Makassar, 2 periode di provinsi, sudah 5 periode. Sudah 5 periode itu Sri Rahmi. Itu menurut saya juga sangat berpotensi untuk itu, apalagi kita yang selatan juga. Ya, orang selatan kan, orang Bantaeng juga. Sehingga berpotensi untuk mendampingi Pak ASS ini. Cuma ya itu tadi, ya mohon maaf saja, PKS ini kan posisinya sedikit lebih lemah lah dibanding dengan PAN dengan PDI. Saya melihatnya bahwa ini yang 2, tapi kan politik itu kan cair. Betul. Cair lah, bisa dikomunikasikan lagi, bisa berubah lagi, mana yang terbaik, tergantung dari lobby-lobby mereka kan, dan mereka kan sudah sama-sama mengawal pemerintahannya Prof NA dengan Andi Sudirman. Ini ya, saya kira saya melihatnya seperti itu Pak Dit. Ya, ada beberapa alternatif lah ya. Tetapi ya yang menarik itu tadi ya anaknya Prof NA. Anak muda kan, bisa istrinya juga boleh. Dia ada misi kan, boleh juga. Baik. Sahabat dan sobat episode tadi pembuka awal dari Pak Dekan dalam memulai diskusi. Saya ke Pak Herman lagi. Tadi Pak Dekan lebih banyak menggambarkan bahwa peran partai politik sangat dominan ya dalam. Namun tentu peran Pok Ambrang juga sebagai figur sentral yang menghadirkan ketiga partai ini, kemungkinan besar beliau bisa mempunyai hak veto untuk menentukan wakil untuk adiknya, karena saya pikir kontribusi dia terhadap ketiga partai ini cukup besar pada saat menggunakan 3 partai ini sebagai kendaraan. Nah, selain nama-nama yang disebutkan tadi Pak Dekan, adakah nama-nama yang menarik? Tentunya pertimbangannya kan ada 2, geopolitik dan juga kinerja, membantu dia bekerja kan. Untuk jangka pendek tentu yang membantu dia bekerja, jangka panjang berkaitan dengan geopolitik 2024. Adakah nama-nama yang menarik yang bisa mungkin masyarakat Sulawesi Selatan bisa kaji ya, Pak Dekan? Silakan. Oke, terima kasih Kak Gadi. Jumpa lagi dengan sahabat episode. Lebih seksi lagi nih, karena yang kita bincangkan, diskusikan adalah terkait dengan siapa pengganti ASS. Jadi ASS yang mau diganti. Iya, karena kan dia sudah nepang kan. Ini yang jadi sentral juga trending di Sulawesi Selatan bahkan ke nasional.
karena kan proses perundungan masalah ini jadi media nasional, Pak Prof. Benar. Trending topik satu hari ini trending topik. Trending topik. Terkait ketika ASS ini mau diganti. Kalau saya secara pribadi berbicara tentang geopolitik, ya tentu harus juga ada selatan. Bisa selatan bisa ini, utara kan? Bisa utara, Iya. tapi jangan utara-utara. Iya. Mesti paketnya ini selatan utara supaya indikator yang dikembangkan di publik ini nyambung, tidak secara monoton. Nah kalau di selatan itu ada Karen Tinggi, Karenindra. ya Karenindra, Bupati Jeneponto. Ponto. Iya, Itu juga salah satu figur yang dimana 2 kali, ya, 2 periode. 2 periode. Ya, 2023 juga berakhir Desember. Desember berakhir. Kemudian istrinya juga Iya. bagian dari potensi. Karena kenapa? Anak mantan Bupati Banteng ya, Ibu Malingkai ya. Hamsia. Ibu Hamsia Karenggintang. Iya. Itu juga potensi. Anaknya Malingkai. Kemudian beberapa yang juga trending namanya ini baik di selatan ataupun di misalnya di Takalar ini ada Pak Firdaus Demanya. Firdaus ini dekat dengan PAN Pak Dekan. Iya. Dia dekat dengan PAN. Karena kenapa? Beliau besar namanya karena ada Kapolda Metro Jaya. Ada Kapolda. Siapa yang tidak kenal dengan Kapolda Metro Jaya? Iya. Kemudian Lagi naik daun komunikasi politik ke PAN, bahkan anaknya yang Nanya. ya anaknya masuk di PAN itu luar Anggota biasa. DPR RI lah ya. Anggota Iya, Iya, dari PAN. anggota DPR RI. Jadi Adiknya Ibu Talenrang juga. ya anggota Talenrang di DPR. Goa, Di Goa, ketua PAN, PAN Goa. PAN Kabupaten Goa itu juga bagian dari potensi. Salah satu potensi untuk membantu ASS. Berarti Bu Talenrang pun masuk karena kader PAN kan? PAN masuk. Kalau itu tadi yang kita bahasakan bahwa ada 3 partai Iya. pengusung ini perlu ada namanya konsensus koalisi Iya. partai untuk membicarakan secara kolektif, kemudian menyodorkan 2 nama ke rapat paripurna Betul. untuk menyelesaikan ini persoalan. Nah itu tadi saya menilai dari selatan ini banyak figur yang potensial, termasuk Bupati Jeneponto Karenindra, istrinya juga potensi karena mantan Iya. anak bupati, Anak bupati. Bantaeng. Kemudian ada lagi nih yang lebih sentral lah ya Pak Firdaus Demanye, Betul. saudaranya juga ketua PAN Goa, Iya. Husnia Talenrang. Iya. Nah sangat mudah bagi saya kalau saya melirik dan menilai untuk kayak seperti figur Firdaus Demanye ini mudah untuk mendapatkan PAN. Kalau sebagai tidak salah rekomendasi beliau ke- Kadipre Indonesia Timur Telkom, berarti birokrat senior. Ya senior. Dia Kadipre Senior. Indonesia Jadi Timur. jiwa kepemimpinannya Iya. mampu mengimbangi jiwa pemuda, Iya. jiwa muda dari ASS Iya. untuk membekap 2 tahun ke depan bagaimana roda pemerintahan di Iya. Sulawesi Selatan ini bisa lebih digenjot lagi semasa sebelum dirundung masalah Pak Prof. Itu juga menjadi yang apalagi berbicara Geo 2024 ke depan yang isunya itu kalau bukan Kapolda Metro Jaya ini jadi apa? Dia jadi PLT Gubernur Sulsel. Ada isu itu ya. Isu itu. Itu. Nah, antara PLT nantinya Pak Adil ini dengan Pak Firdaus Demanye ini kan saudara. Jadi agak mudah untuk memainkan ritme geopolitik di 2024. Iya. Mungkin seperti itu kan. Baik, sahabat dan sobat bisa pembuka dari kedua Luar biasa. narasumber kita. Dapat itu. Sangat luar biasa. Baik, kita kembangkan Pak Dekan. Ya. Kalau dilihat situasi politik saat ini, tentu kita tidak bisa menyamakan sosok ASS dengan Prof NA. Ya. Kalau Prof NA saya sepakat, mungkin lawan-lawan figur-figur yang lain berpikir Iya, untuk berpikir. melawan dia. Senior. Karena beliau sebenarnya sudah layak untuk lompat ke level Iya, nasional. nasional. Kalau seandainya tidak serundung masalah. Serundung masalah, betul. Karena saya kan bagian dari sejarah perjalanan beliau, jadi saya paham sekali bagaimana story potret beliau. Nah, tentu karena ASS ini ketokohan dan kefigurannya tidak sebanding dengan NA, tentu lawan-lawan yang lain pun ada potensi untuk melawan Potensi dia. berpotensi. Gitu. Nah, sejauh yang Pak Deka lihat, figur-figur yang mana yang sangat berpotensi mengganggu ASS di 2024? Yang sebenarnya yang paling
sangat mengganggu itu pasti ya figur dari Bosowa, Sopiong Wajo. Di sana kan banyak di sana. Di antaranya sebenarnya yang berpeluang besar itu mantan Bupati Bone, sementara sekarang ini menjadi Bupati dan kemudian di Pasar dan kalau maju Andi Rio itu yang 3 periode ya Golkar di sana masih berkuasa dan itu masih berpeluang menurut saya, berpeluang sekali untuk bisa memenangkan pertarungan di Bone. Dan itu NH seperti apa Pak? NH saya melihatnya juga sih NH, cuma kalau di Golkar menurut saya kekuatannya tidak sama dengan kemarin. Ada malah kekuatan itu digeser oleh, mohon maaf saja, Pak Erwin. Iya, Pak Erwin. Ya, Pak Erwin menjadi ketua tim sukses kan ya? Iya. Erlangga. Iya. Jadi saya melihatnya lebih dekat lagi. Figur Pak Erwin juga ini kan juga digadang-gadang. Dari kader-kader Golkar nama beliau muncul. Saya melihatnya seperti termasuk sebenarnya itu yang bisa ganggu. Karena kan bagaimanapun juga simpul-simpul bonenya juga masih kuat. Erwin itu masih kuat simpul bonenya. Karena mamanya kan nanya di Kala, jadi itu sangat kuat. Kemudian secara ya itu tadi politik itu kan harus diakui sekarang ini sangat pragmatis. Sangat pragmatis. Kalau tidak ada kekuatan finansial yang kuat itu berat itu kalau pilkada nggak bisa Pak. Biar hebat bagaimanapun ya, biar bagaimanapun kalau tidak punya kekuatan itu sangat susah untuk memenangkan. Jadi kekuatan simpul-simpul itu sebenarnya termasuk kan yang dari Gerindra ini kan itu Andi Iwan itu kan dia Wajok Bone dia itu juga bisa mengganggu. Dan dia sudah punya partai. Kalau mohon maaf ASS ini kan sampai saat ini belum ada partai yang pasti bisa mengusung dia, tapi secara politik pasti dia punya magnet untuk bisa mendapatkan itu. Karena dia gubernur saat ini. Kemudian yang kedua ya tadi ya ada kekuatan finansial. Harus diakui itu. Keluarganya ini kan Pengambrang ini kan kita tahu bahwa beliau punya kekuatan finansial sehingga memang kekuatan NH, Erwin dan kekuatannya juga 3 ini tambah Bupati sekarang itu lawan menurut saya setara semua. Setara dan beda-beda tipis kekuatannya. Kalau ada menang tipis, kalah tipis. Dia tidak bisa walaupun dia itu tipis banget itu. Itu kekuatannya Erwin. Sedikit sekali bedanya dengan NH dengan AS juga sedikit sekali dia punya apa namanya itu kekuatannya dipandang dari segi apapun juga ya, finansial, kemudian ketokohan ya. Jadi saya lihat itu memang pekerjaan rumahnya ASS ini luar biasa, masih sangat berat. Makanya dia harus memperlihatkan kinerjanya saat ini, perlihatkan bahwa saya bisa, saya mampu, anak muda itu mampu. Iya, kita harus perlihatkan karena kesempatannya dia sekarang memperlihatkan bahwa tanpa Prof NA ini dia kemudian bisa melakukan hal yang terbaik di Sulawesi Selatan ini. Dan saya kira itu yang sangat potensi. Ada juga sih misalnya Sopeng yang Bupati Andi Kaswadi Rasa tidak bisa dinafikan juga, tapi saya kira kekuatan yang saya sebutkan tadi itu lebih dominan. Karena kalau bicara partai dia berada pada ring 2. Di ring 2. Kalau yang tadi yang saya sebutkan ini masing-masing saya anggaplah ring 1 itu Golkar kan, itu Golkar misalnya. Apalagi Pak Erwin, dia bisa dikatakan penentu rekomendasi. Sementara penentu rekomendasi, dia sama kemarin waktu masih berkuasa. Sekarang ini saya melihatnya Pak Erwin dia yang lari ke sana bola lari ke sana. Karena saya lihat itu dia dipercayakan menjadi ketua tim sukses ya untuk itu. Jadi saya melihatnya bahwa itu yang bisa mengganggu. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh ASS ini tentunya adalah mereka memang pertama dulu dia harus menggait partai apa kira-kira yang sudah digadang-gadang nanti tahun 2024 dan sekarang
jangan sampai diganggu kan. Iya kan, pemerintahan sekarang nggak bisa kalau misalnya partai tidak dirangkul ya, tapi saya lihat bagus lah, ini langsung diketuk ini APBD kemarin kan, berarti bagus pendekatannya. Bagus ini. Tidak diganggu. Mohon maaf, justru awal pemerintahan Prof NA dengan ASI ini kan diganggu. Sekarang ini tidak. Seperti saya bilang, wah ini sudah berhasil ini, saya lihat saya malam sampai tengah malam ya baru ditutup. tapi itu berarti lobby politiknya jalan. Berarti komunikasi politik dengan partai itu jalan, karena tidak terganggu. Ya kalau misalnya indikatornya tidak jalan, dia punya lobby politik tidak diterima oleh partai, berarti terganggu. APBD-nya terganggu, tidak disahkan cepat, pasti tarik ulur seperti kasus-kasus pertamanya kan. Pemerintahannya. Nah, ini apalagi dia sendiri, berarti jalan lobby-lobbynya. Saya melihatnya seperti itu Pak Direktur. Baik. Baik, sahabat dan sobat TV, so makin menarik diskusinya. Saya ke Pak Hirman lagi. Nah, kalau dilihat dari analisis Pak Dekan tadi, artinya memang ASS ini membutuhkan wakil yang kuat dan memiliki basis politik yang kuat. Nah, kalau kita melihat dari segi geopolitik di selatan ini, sementara yang betul-betul kuat itu baru Adnan Puricita, yang betul-betul harus begitu. Nah, dan Adnan pun ketika maju sebagai calon gubernur, ya saya pikir dia adalah figur yang sangat potensial menjadi lawan tanding ASS. Pertama dari segi figur masih sama-sama muda, sama-sama membawa prestasi. Anggaplah sekarang dengan ASS menjadi gubernur definitif, Adnan bupati 2 periode. Ini mirip-mirip lah mungkin jalan-jalan kerja-kerja politiknya kan gitu. Nah, tentu ASS ini membutuhkan wakil yang kuat. Kacamata kita, rekomendasi kita, wakil yang kuat seperti apa yang harus dia gandeng agar bisa mengimbangi. Anggaplah Adnan saat ini, beliau harus di satu sisi dia harus menghadapi satu geopolitik seperti yang saya gambarkan tadi Pak Dekan ya. Di sisi lain dia harus berhadapan dengan Adnan yang geopolitiknya berbeda. Mengantisipasi semuanya itu, seperti apa gambaran wakil yang harus digandeng beliau? Luar biasa. Dibongkar ini. Ini kalau dibongkar ini bisa jadi catatan bagi figur-figur untuk menggandeng konsultan yang levelnya bukan lagi nasional tapi level ke luar negeri. Kalau saya pikir yang bisa mengimbangi Adnan, kekuatan geopolitik Adnan ini ya mesti dari selatan. Dari selatan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa figur sentral juga sampai hari ini juga masih sentral booming namanya ya. Saudaranya Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Firdaus Manye. Itu untuk mengimbangi. Karena kenapa? Ada kekuatan besar yang bisa dibawa masuk untuk mengganggu salah satu koloni saat ini. Artinya dia bisa mengganggu Adnan ya? Terganggu. Iya. Sangat terganggu Kadir. Karena kan satu basisnya ini luar biasa. Sangat. Karena kenapa? Pak Fadil ini ya dia juga bagian dari Tonas ya. Tokoh nasional yang ketika kemudian dekat dengan istana. Ketika misalnya membisikkan sesuatu hal ke istana ya mungkin sangat mudah untuk diaminkan. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, ketika misalnya itu tadi yang Pak Firdaus Manye diaminkan, hanya itu yang mampu mengimbangi. Di luar dari Pak Bupati Jeneponto 2 kali, kemudian ada istrinya mantan anak Bupati Bantaeng, kemudian banyak ya tokoh-tokoh dari Selayar juga, Pak Rapsel juga ya itu bagian dari koloni juga ke Kadir. Karena kenapa? Menantu Wapres. Iya, menantu Wapres. Betul. Dan kacamata saya menilai ya kembali lagi ke 2019 kemarin, bahkan incumbent Ibu Tita saja mampu dilibas. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau untuk secara pribadi melihat dengan kacamata riset kemudian geopolitik ya Pak Firdaus Manye yang mampu mengimbangi Pak Adnan dengan elektabilitasnya yang luar biasa, kemudian mudanya, energinya, kemudian masih mampu menahan setiap persoalan yang ada di Kabupaten Goa. Ini beliau sangat dinamis menanggapi. Kemudian beliau sangat berhati-hati. Ketika mengeluarkan statement kebijakan pun itu beliau harus
meredamkan diri, kemudian berpikir seperti Pak Mentan ya. Karena saya lihat gaya-gaya kepemimpinannya ya sama dengan Pak Mentan. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan lagi. Kalau Dani Pomanto, apakah ASS ini Pak Gubernur yang hampir lagi definitif, kalau dengan Dani Pomanto seperti apa kira-kira kekuatannya kalau dengan Dani Pomanto, Wali Kota Makassar saat ini? Kalau Pak Dani levelnya memang hanya di Wali Kota Makassar, Majemuk ya. Karena kan kenapa ketika misalnya beliau loncat naik ya, gubernur atau wakil, ketokohannya kemudian ada sentimen-sentimen dari akar rumput ini ya, kira-kira selatan ini ketika ada calon itu selalu mempertanyakan saranya, sukunya, tidak sembarang. Sulsel ini Bung, bukan Makassar ya, ini Sulsel. Jadi ketika misalnya figurnya, cobalah kita berkaca bahwa kemarin di Pilgub ini selatan dengan utara yang maju, dan terbukti Pak Prof dengan ASS selatan utara. Sedangkan Pak Dani ini bukan orang selatan, bukan juga orang utara, melainkan orang di luar dari Sulawesi Selatan. Jadi sangat sulit juga ketika misalnya Pak Dani mau loncat. Artinya harus mempertimbangkan dengan matang untuk mencari yang asli geopolitiknya selatan asli. Nah itu tadi yang saya sampaikan, beberapa indikator, kemudian beberapa figur-figur potensial. Kalau Yusuf Someng, kalau nama Yusuf Someng mantan PLT Bupati Bulukumba, mantan Sekda Goa, mantan PLT Bulukumba, itu juga tidak serta-merta menjadi indikator untuk mengimbangi Adnan ya. Pak Adnan, karena kan saya kira hanya anggota DPR sekarang. Iya, DPR. Dia masih beliau masih di bawahnya bapaknya ya, almarhum, kemudian sampai hari ini belum mampu juga untuk mengimbangi Pak Adnan. Jadi berbicara cocok dengan Pak AS untuk mengimbangi Adnan secara geopolitik 2024 itu tidak bisa. Maka pilihannya kalau kita Firdaus, kalau saya pilihan Firdaus melirik dan membaca dengan kacamata kekuatan. Ada kekuatan, ada strongnya. Di luar dari Sulsel ini, tapi mampu menggoyangkan Sulsel. Itu tadi memang harus diakui Pak Padil. Saya akui Imran beliau. ini lagi naik daun saat ini, harus diakui. Anaknya saja itu kan anggota DPR di Jawa Barat ya. Dia Barat. Daerah Bogor kalau tidak salah. Dia adalah perantau yang mampu berkuasa di daerah rantau, dan itu punya kekuatan sampai hari ini juga. Ibu ketua PAN saja itu ya berkat Pak Fadil, kemudian mencuat namanya Husnia Talendra. Jadi lebih pasnya ketika misalnya Pak ASS ini mengambil yang birokrat dari selatan, itu tadi selatan, Pak Firdaus Mani dengan kekuatan yang ada. Baik, sahabat dan sobat bisa makin kaya. Masyarakat Sulawesi Selatan ini makin kaya dengan figur-figur yang mungkin Pak Firdaus ini memang mungkin tidak terlalu terkenal ya. Saya sendiri begitu kenal. Tapi sekedar informasi, beliau adalah Kadipre Telkom Indonesia Timur. Itu jabatan yang sangat seksi. Saudaranya. Jadi ini yang ya saudara itu. Baik Pak Dekan, kita coba bedah dari utara. Ada nama Tanri Bali Lamo, ada nama Asis Kahar Musakar, kemudian ada nama Basmi Mataya Mubasmi. Brokar juga beliau kan. Ada nama Indah Indah Putri Indiani. Apakah nama-nama ini ada yang cocok untuk membantu ASS mengimbangi figur-figur yang kuat yang tadi kita sudah diskusikan? Saya melihat bahwa kekuatan-kekuatan mereka itu berada pada posisi 02 memang. Iya, 02. Tidak bisa dia berada pada posisi 01. Dia agak berat. Karena sudah terbukti kan, mulai Asis Kahar waktu pertama kan Pilgub dia berpasangan dengan mobil Handali, itu jauh sekali suaranya. Sehingga secara geopolitik memang yang disebutkan dari utara tadi itu memang harusnya di 02. Pertanyaannya apakah mereka termasuk Indah kan di sana yang berprestasi itu. Kemudian ada Basmin juga di Nasdem, dia punya Indah itu kan Golkar. Tapi kelihatannya tidak ada ya yang pemimpin di sana ini yang tiga partai ini. Tidak ada. Itu kesulitan itu. Seperti disampaikan oleh Adinda tadi itu, ya
yang disampaikan tadi itu Pak Firdaus Maya ya memang masuk nominasi. Kenapa? Karena dia PAN. Iya, dia keluarga besar PAN. Keluarga besar PAN itu setelah saya analisis ya bisa. Tetapi kalau kita analisis dari utara yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Direktur itu, tidak ada yang masuk. Tidak masuk, agak sulit masuknya. Dia karena bagaimanapun juga ini kan partai yang akan menentukan. Betul. Dan cenderung lebih mudah dibanding dengan pada saat pilkada kan, ya cenderung lebih mudah yang di pengalaman kita karena hampir dikatakan ini penunjukan, betul. Penunjukan ini jadi tidak ada pemilihan langsung melibatkan rakyat. Sehingga siapa yang dekat dengan ketiga partai ini, itu. Nah harus memang punya benangnya harus nyambung. Harus nyambung, kalau tidak nyambung nggak bisa. Agak sulit. Dan yang kedua Pak, kalau birokrat itu agak berat memang. Harus diakui, kalau selatan sih sebenarnya juga ada birokrat senior di sana, itu anggota DPR RI Asigin Sultan kan, dan anaknya sekarang menjadi bupati. Ya, itu juga, cuma kan saya nggak yakin mau dia calon wakil, nggak yakin saya itu kalau beliau kemudian untuk gubernur juga menurut saya juga tidak berpotensi, tidak berpotensi di selatan, jauh lebih berpotensi memang Pak Adnan, harus diakui itu. Aku itu kuda hitam itu. Kuda hitam itu Pak. Apalagi pasar kan masih Menteri Pertanian. Pertanian Pak. Ya, saya melihatnya bahwa ini apalagi kalau misalnya mohon maaf kalau di tengah ini maksud saya Bu Suwai ini banyak figur di situ. Banyak yang muncul justru ya ini ya aman ini yang selatan. Kecuali diganggu tadi ya. Itu yang bisa ganggu itu. Hanya itu kan yang bisa ganggu. Kapan itu turun gunung selesai? Terganggu semua. Terganggu ini selatan, terganggu. Betul. Baik. Saya pikir dalam membedah ini sudah cukup ya, kita menggambarkan figur-figur Pak Dekan ya. Mungkin kita akan mengikuti perkembangan politik Pak Dekan dan mohon selalu siap mengedukasi masyarakat Indonesia Pak Dekan ya dengan Pak Direktur. Beliau ini Direktur Link Indonesia Lembaga Survei Pak Dekan. Baik sahabat dan sobat IPISO, saya dengan Pak Dekan dan Pak Direktur Link Indonesia telah membedah tema diskusi kami pada kesempatan ini dengan sangat luar biasa. Saya pikir hampir semua tokoh-tokoh yang potensial yang terkait dengan 3 partai pengusung sudah disebutkan tadi oleh Pak Dekan dan juga Pak Direktur Link Indonesia Pak Herman. Saya pikir nama Pak Firdaus ini yang cukup mengejutkan ya karena saya juga tapi masuk. Iya. Dan diaminkan oleh beliau karena benangnya nyambung ya. Nyambung. Kalau yang lain tadi benangnya tidak nyambung. Karena tidak masuk pada partai pengusung. Kalau ini nyambung. Bayangkan Fadil Muhammad ini anaknya DPR RI dari PAN, adiknya DPR RI dari PAN. Jadi nyambung keluarga besar PAN. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Siap Kakak. Wah, luar biasa.